Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perancangan sistem absensi online mahasiswa berbasis Android. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Berkat Revaldo Hareva dengan NIM 5253151035. Perkenalkan, nama saya Giovanni Fernando Perdamaian Utagalung, NIM 5253151037. Baik, kita mulai dari latar belakang mengapa sistem ini perlu dirancang. Pada era sekarang yang mulai maju dan sangat pesat, telah membawa satu perubahan besar di berbagai bidang, termasuk di dunia pendidikan yang tinggi. Namun ada satu hal yang sering sekali masih tertinggal, yaitu sistem absensi. Di sini banyak kampus termasuk di lingkungan kita masih menggunakan cara konvensional. Cara ini memiliki banyak kelemahan. Lalu kita semua tahu bahwa kehadiran itu mahasiswa sangat krusial. Di sini ada aturan-aturan akademik yang menetapkan batas minimal kehadiran. Jadi sangat penting. Pencatatan yang akurat itu sangat berguna bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak administrasi kampus. Di sisi lain juga hampir semua mahasiswa sekarang sudah memiliki smartphone Android. Ini adalah satu peluang yang sangat besar. Ditambah lagi dengan teknologi QR Code, sudah terbukti cepat, akurat, dan sulit dimanipulasi. Apalagi jika dilengkapi validasi waktu dan lokasi. Dari sinilah muncul suatu gagasan untuk merancang sistem absensi online mahasiswa berbasis Android dengan mekanisme QR Code sebagai solusi yang lebih modern, transparan, dan efisien. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan pertanyaan utama dalam proyek ini. Bagaimana merancang sistem absensi berbasis Android yang bisa menggantikan pencatatan manual. Kedua itu bagaimana merancang mekanisme pemindaian QR Code yang aman dan efisien. Lalu ketiga, bagaimana merancang sistem yang memberikan informasi kehadiran secara real time kepada semua pihak. Lalu tujuan perancangan. Dari rumusan masalah tersebut, ada juga yang ingin kami capai, yaitu pertama, merancang sistem informasi absensi berbasis Android yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. Lalu menghasilkan model perancangan perangkat lunak yang lengkap menggunakan diagram-diagram UML. Lalu menyediakan fitur pemantauan kehadiran secara real time bagi dosen dan administrator. Lalu keempat, merancang laporan kehadiran yang bisa diekspor dan digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. Lalu pada sistem ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi tiga pihak. Pertama, bagi mahasiswa. Ini tidak lagi perlu ngantri tanda tangan, cukup scan QR Code, selesai. Maka mahasiswa juga bisa langsung memantau riwayat dan presentasi kehadiran mereka kapan saja secara real time. Lalu untuk dosen, membuka sesi absensi jadi lebih cepat dan lebih praktis. Cukup buka aplikasi QR Code, langsung muncul. Dosen pun bisa memantau siapa yang hadir secara langsung dan mengunduh laporan secara otomatis tanpa perlu rekapitulasi manual. Lalu terakhir untuk administrator, yaitu pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kelas bisa dilakukan secara terpusat. Artinya laporan absensi terintegrasi juga tersedia untuk keperluan evaluasi akademik institusi. Lalu masuk pada bagian ini, yaitu pada kebutuhan sistem. Secara sederhana, sistem ini adalah suatu aplikasi mobil Android yang mendigitalisasi proses absensi perkuliahan menggunakan teknologi QR. Alurnya seperti ini. Setiap kali perkuliahan dimulai, dosen itu membuka sesi absensi lewat aplikasi secara otomatis. Jadi sistem itu akan menghasilkan QR Code unik yang hanya berlaku untuk sesi itu saja. Mahasiswa kemudian memindai QR Code tersebut menggunakan aplikasi di ponsel masing-masing. Lalu nanti sistem langsung mencatat waktu dan data kehadiran ke dalam basis data. Sistem ini terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu aplikasi Android untuk mahasiswa dan dosen di sisi klien, lalu antarmuka web untuk administrator, dan terakhir untuk server backend yang menangani logika bisnis dan penyimpanan data. Jadi ketiganya ini terhubung melalui internet dengan protokol komunikasi yang aman. Lalu sistem ini juga melibatkan tiga aktor utama, yaitu tadi jelas bahwa ada administrator yang dimana ini adalah pengguna dengan akses tertinggi yang bertanggung jawab dan mengelola seluruh data Indosistem. Lalu dosen, yaitu berperan sebagai pengampu mata kuliah yang membuat jadwal perkuliahan, membuka sesi absensi, menampilkan QR Code, atau juga bisa memantau daftar hadir secara real time.
Lalu mahasiswa juga merupakan pengguna utama dari sisi aplikasi Android. Jadi mahasiswa ini dapat melihat jadwal kuliah, melakukan absensi dengan memindai QR code, dengan melihat riwayat serta presentasi kehadiran mereka. Selanjutnya pada kebutuhan fungsional, di mana ada fitur-fitur spesifik yang harus disediakan. Jadi kami ada 18 kebutuhan fungsional yang dikelompokkan berdasarkan aktornya. Yang pertama administrator. Jadi sistem ini harus mampu melakukan autentikasi pengguna dan memberikan kemampuan kelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, serta kelas. Jadi administrator ini juga bisa melihat laporan absensi seluruh kelas. Lalu untuk dosen, sistem harus bisa membuat jadwal perkuliahan, membuka sesi absensi dengan batas waktu yang bisa dikonfigurasi, dan bisa juga menghasilkan QR code dan mengubah status kehadiran secara manual, dan mengunduh laporan dalam format PDF maupun Excel. Lalu untuk mahasiswa, sistem ini menampilkan jadwal kuliah, memungkinkan itu absensi via scan QR code, lalu menyimpan timestamp kehadiran, menampilkan riwayat absensi per mata kuliah, lalu bisa menghitung serta menampilkan presentasi kehadiran secara otomatis. Lalu pada kebutuhan non-fungsional, kami mendefinisikan ada 7 kebutuhannya, yaitu keamanan, di mana seluruh komunikasi data wajib menggunakan protokol HTTPS. Lalu performanya yaitu proses scan QR code dan pencatatan kehadiran harus selesai dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet yang sangat normal. Lalu ketersediaan yaitu sistem harus tersedia minimal 99 selama jam operasional perkuliahan, yaitu contoh pukul 7 sampai pukul 9 malam. Lalu kompatibilitas yaitu aplikasi harus kompatibel dengan Android 8.0 Oreo ke atas. Lalu skalabilitas. Jadi sistem ini harus mampu menangani minimal 500 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan. Lalu terakhir yaitu usabilitas, di mana antarmuka harus cukup intuitif sehingga pengguna baru bisa melakukan absensi tanpa perlu pelatihan khusus. Sekarang kita masuk pada perancangan UML. Sebab pertama yang saya jelaskan adalah ada tadi saya sebutkan yaitu use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan hubungan antara ketiga aktor, yaitu administrator, dosen, dan mahasiswa, dengan seluruh fungsi yang ada di dalam sistem. Diagram ini memberikan gambaran besar tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh masing-masing pengguna. Tadi dijelaskan bahwa berdasarkan diagram yang kami rancang, terdapat ada 18 use case yang terbagi di antara 3 aktor. Beberapa poin penting yang harus perlu kita perhatikan. Di sini saya jelaskan bahwa use case login ya digunakan oleh semua aktor, baik administrator, dosen maupun mahasiswa. Ini adalah pintu masuk utama ke dalam sistem. Lalu yang menarik pada use case yaitu ada generate QR code, memiliki relasi include dengan use case buka sesi absensi. Artinya, setiap kali dosen membuka sesi absensi, sistem itu secara otomatis langsung menghasilkan QR code. Lalu dua proses ini tidak bisa lagi dipisahkan. Lalu secara keseluruhan use case ini, diagram ini bisa menjadi fondasi dari seluruh perancangan sistem. Dari sinilah kita kemudian mengembangkan diagram-diagram UML lainnya yang nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Demikianlah pemaparan dari saya, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, analisis kebutuhan sistem, hingga use case diagram. Pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian use case description. Tadi teman saya sudah menjelaskan bagian use case diagram, dan di sini saya akan membahas bagaimana interaksi dan langkah demi langkah. Nah, di sini ada 5 use case utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita mulai dari use case description login dengan ID UC001. Nah, aktornya siapa aja? Nah, ini adalah semuanya. Jadi ada mahasiswa, dosen, dan admin. Jadi mereka harus melalui use case description login dulu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, pengguna akan membuka aplikasi sistem absensi. Yang kedua, sistem akan menampilkan halaman login. Yang ketiga, pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi. Nah, sini ada
alur alternatif 3A. Nah, jika pengguna memasukkan email atau kata sandi yang tidak tepat, maka dia kembali lagi. Jadi misalnya benar, dia akan lanjut ke nomor 4. Jadi pengguna akan menekan tombol masuk. Tuh. Nah, yang kelima, sistem memvalidasi kredensial ke server. Keenam, server mengonfirmasi data pengguna valid atau enggak, benar atau enggak. Gitu. Lanjut. Nah, jika 6A, misalnya datanya enggak valid, server akan mengembalikan respon gagal autentikasi. Lanjut ke nomor 7 ini jika berhasil ya. Sistem akan membuat sesi pengguna dan menyimpan token autentikasi. Jadi loginnya itu akan disimpan. Jadi misalnya jadi dia nggak perlu login dari awal lagi gitu. Nah, 7A, nah jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, email atau kata sandi itu tidak valid. Tuh. Nah, jika berhasil tadi sini yang ke-8 ya, sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai perannya. Yang 8A, lalu alternatifnya, sistem kembali menampilkan halaman login. Nah, jika lupa kata sandi, ketiga B ya, ini misalnya ada fitur misalnya penggunanya lupa kata sandi, pengguna menekan tautan lupa kata sandi. Nah, yang keempat B di fiturnya itu di bawahnya akan ada bacaan sistem akan menampilkan formulir reset kata sandi seperti email pemulihan atau kata sandi yang lama gitu ya. Yang kelima B, pengguna akan memasukkan email yang terdaftar. Sistem mengirimkan tautan reset ke email pengguna seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini ada pengecualian ya. Nah, jika server tidak dapat dijangkau, sistem akan menampilkan pesan periksa koneksi internet Anda dan coba lagi. Oke, lanjut saya ke bagian kedua ya. Ada use case description, membuka sesi absensi. Nah, ini itu khusus aktor dosen. Jadi, sebelum memulai perkuliahan, dosen akan membuka halaman jadwal perkuliahan di aplikasi. Nah, ini alur yang normalnya, dosen akan membuka halaman jadwal perkuliahan, sistem menampilkan daftar jadwal perkuliahan dimiliki dosen. Dosen memilih jadwal perkuliahan yang akan dimulai. Dosen akan menekan tombol buka sesi absensi. Nah, tetapi jika sesinya sudah aktif, jika sudah ada sesi aktif untuk mata kuliah tersebut, sistem akan menampilkan peringatan. Nah, ini jika belum ya, jika sesi belum aktif, kita lanjut ke nomor 5. Sistem akan membuat rekaman sesi absensi baru di basis data. Nah, tetapi jika sudah, dosen dapat memilih untuk menutup sesi lama dan membuka sesi yang baru. Yang nomor 6, sistem menghasilkan QR code unik yang dikaitkan dengan sesi perkuliahan pada tanggal tersebut ya. Yang ketujuh, ada sistem menampilkan QR code pada layar perangkat dosen. Ke-8, sistem akan menampilkan daftar mahasiswa yang mulai melakukan absensi secara real time. Nah, sini ada pengecualian ya. Pengecualian. Nah, jika dosen tidak memiliki jadwal untuk hari ini, tombol buka sesi absensi tidak akan ditampilkan. Jadi misalnya jadwal tersebut tidak ada pada hari ini, sistem akan mendeteksi dan buka sesi absensi itu tidak dapat ditampilkan. Nah, selanjutnya ke bagian 3, saya akan menjelaskan bagian use case description scan QR code. Nah, aktornya di sini tuh mahasiswa ya. Nah, alur normal yang pertama adalah mahasiswa membuka menu absensi pada aplikasi. Sistem akan mengaktifkan kamera perangkat untuk mode pemindaian QR code. Mahasiswa akan mengarahkan kamera ke QR code yang ditampilkan oleh dosen. Sistem membaca dan mendekode QR code. Sistem mengirimkan data absensi, yaitu ada berupa NIM mahasiswa, NIM atau ID mahasiswa ya, ID sesi, dan timestamp ke server. Server akan memvalidasi QR code, ya situ ada meliputi sesi aktif, mahasiswa yang terdaftar, dan yang belum absen. Nah, sini ada jika QR code tidak valid atau kadaluarsa, server akan mengembalikan respon QR code tidak valid atau sesi sudah berakhir.
Nah, jika valid tadi ya, yang ketujuh, server akan menyimpan data kehadiran ke basis data. Nah, sistem akan menampilkan notifikasi absen berhasil kepada mahasiswa. Nah, tapi tadi yang jika hal alternatif ya, 7A, sistem akan menampilkan pesan sesi absensi sudah berakhir atau QR code tidak valid. Nah, yang ke-6B tadi misalnya mahasiswanya sudah absensi sebelumnya, server akan mendeteksi mahasiswa telah melakukan absensi. Nah, 7B-nya, sistem akan mendapatkan pesan Anda tidak melakukan absensi untuk saat ini. Sini ada pengecualian ya. Pengecualian. Oke, jika izin kamera tidak diberikan, di sini nomor 2 ya. Ini misalnya tidak diberikan akses dari komputer atau dari servernya, sistem akan menampilkan permintaan izin dan tidak dapat melanjutkan proses pemindaian. Nah, jika tidak ada koneksi internet, seperti dan seluler mati atau WiFi yang mati, sistem akan mendapatkan pesan tidak ada koneksi internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke bagian keempat ya, use case description, lihat laporan kehadiran. Nah, faktornya ada dua, yaitu dosen dan admin. Alur normalnya, yang pertama ada pengguna membuka menu laporan absensi, sistem akan menampilkan formulir filter laporan meliputi mata kuliah, kelas, dan waktu. Pengguna akan mengisi parameter filter dan menekan tombol tampilkan. Sistem akan mengambil data absensi dari basis data sesuai filter. Sistem menghitung dan menampilkan tabel rekapitulasi kehadiran, dan pengguna menekan tombol unduh. Dan memenuhi format ada dua pilihan, yaitu PDF atau Excel. Sistem akan menghasilkan file laporan dalam format yang dipilih. Nah, file laporan itu akan diunduh ke perangkat pengguna. Nah, sini kami juga membuat alur alternatif ya, jika tidak ada data. Nah, misalnya 4A tadi kasusnya, jika tidak ada temukan data absensi untuk filter yang dipilih. 5A, sistem menampilkan pesan tidak ada data absensi untuk periode yang dipilih. Nah, di sini ada pengecualian ya. Pengecualian. Nah, dosen itu hanya dapat melihat laporan untuk mata kuliah yang diampu. Nah, sementara untuk admin itu dapat melihat laporan untuk semua mata kuliah. Jadi, dosen itu tidak dapat melihat mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen lainnya. Yang kelima ada use case description, mengolah data mahasiswa. Di sini aktornya ada admin ya. Jadi yang pertama, admin akan buka menu kelola mahasiswa, sistem menampilkan daftar mahasiswa yang terdaftar. Admin menekan tombol tambah mahasiswa, sistem menampilkan pemilik data mahasiswa. Administrator mengisi NIM, nama, prodinya, kelasnya, dan data kontaknya seperti email, nomor WhatsApp mungkin. Yang keenam, admin akan menekan tombol simpan, sistem memvalidasi data yang dimasukkan, sistem menyimpan data mahasiswa, dan sistem menampilkan pesan data mahasiswa yang berhasil. Oke, sini akan saya lanjutkan ke bagian activity diagram. Nah, pada bagian kali ini itu bedanya sama use case definition. Kalau tadi kita bahas apa yang bisa dilakukan, sekarang kita bahas bagaimana alur prosesnya itu berjalan langkah demi langkah. Nah, activity diagram ini dimulai dari initial node atau lingkaran hitam penuh dan diakhiri final node. Nah, bedanya initial node dan final node, kalau misalnya final node itu dia, kalau ini initial node kan hitam penuh kan. Nah, kalau final node itu dia di luar, yaitu ada garis putih. Jadi mirip, cuman bedanya ada garis putih di luarnya. Oke. Nah, di sini saya dan teman-teman saya ada 4 perancang activity diagram, tapi di bagian saya akan menjelaskan 3 bagian. Jadi sisa bagiannya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, ini saya akan menjelaskan yang pertama ada activity diagram login pengguna. Jadi di sini ada 3 aktor ya. Ada dosen, admin, dan mahasiswa. Dosen, ini saya bilang tadi ya, initial node mulai. Nah, dosen akan login. Ini semua sama ya sebenarnya, login semua, admin dan mahasiswa juga login. Tapi ini dalam konteks login pengguna ya, jadi semua sama aja, login semua. Tapi saya taruhnya di dosen saja, tapi semuanya login ya. Login, dosen login, membuka menu jadwal kuliah.
Nah, admin sistem akan menampilkan daftar jadwal. Masuk ke sini. Nah, dosen akan memilih jadwal yang akan dibuka. Lanjut, dosen menekan tombol buka sesi absensi. C. Sesi aktif. Jika sudah terbuka sesi absensinya, ya, sistem akan menampilkan peringatan. Jika tidak, sistem membuat sesi absensi baru, sistem menghasilkan token QR code, sistem menampilkan QR code di layar dosen, dan tentunya dosen memproyeksikan QR code di kelas. Nah, lanjut, bisa memperbarui daftar register real time. Nah, di kolom mahasiswa akan memindai QR code di layar dosen. Lanjut, mahasiswa melihat konfirmasi kehadiran secara real time. Nah, di sini ada decision, ya, status kehadiran secara real time. Jika tidak, dosen memproyeksikan QR code di kelas. Jika ya, sistem menutup sesi dan menaktifkan QR code. Lanjut ke bagian 2, ada activity diagram membuka sesi absensi. Nah, activity diagram ini yang menggambarkan proses dosen dalam membuka sesi absensi dan sistem akan menghasilkan QR code secara otomatis. Dari sini ada 2 kolom ya, dosen dan sistem. Jadi, dosen akan membuka menu jadwal perkuliahan, tampilkan daftar jadwal. Lanjut, pilih jadwal perkuliahan, tekan buka sesi absensi, periksa sesi aktif, jika ya, lanjut ke buat record sesi baru dan generate QR code ini. Jika tidak, tampilkan pesan sesi absensi belum dibuka atau tidak valid. Lanjut ke menerima pesan error dan tekan tombol tutup dan kembali lagi ke awal ya, memilih jadwal perkuliahan. Nah, jika iya tadi, generate QR code unik, tampilkan QR code di layar dosen, melihat QR code dan daftar hadir, dan selesai. Dan terakhir, bagian saya akan menjelaskan bagian activity diagram scan QR code. Activity diagram scan QR code menggambarkan interaksi antara mahasiswa, sistem pada perangkat Android, dan server saat melakukan proses absensi. Nah, di sini ada ribet, ada 3 aktor ya. Ada mahasiswa, sistem, dan server. Di sini mahasiswa membuka menu absensi, sistem akan ada notifikasi aktifkan kamera, kembali ke mahasiswa, arahkan kamera ke QR code dosen, record QR code, kirim data ke server, validasi QR dan sesi. Jika valid, ya, server akan simpan data kehadirannya. Jika tidak, tampilkan pesan sesi tidak valid dan kembali lagi ke awal. Arahkan kamera ke QR code dosen. Nah, jika iya tadi, lanjut ke memberi notifikasi hasil absensi, melihat atau menerima notifikasi hasil absensi di kolom mahasiswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian saya. Terima kasih dan saya lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian penjelasan 334, yaitu activity diagram pembuatan laporan absensi. Nah, ini menggambarkan proses pembuatan dan pengunduhan laporan absensi oleh dosen atau admin. Nah, di sini ada 2 kolom, yaitu dosen dan sistem. Initial note, dosen membuka menu laporan absensi, tampilkan form filter dan sistem. Lalu masuk ke form dosen, isi filter, yaitu meliputi matkul, kelas, dan periode. Lalu ke query data absensi dari database. Jika valid, hitung dan tampilkan. Jika tidak, tampilkan pesan sesi tidak valid, lalu kembali lagi ke menu awal yang tadi. Nah, jika iya, kembali ke kolom dosen, pilih unduh, formatnya PDF atau Excel, lalu generate file laporan, dan selesai. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian sequence diagram. Nah, ini menggambarkan interaksi antar objek atau komponen dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Nah, diagram ini tuh sangat berguna untuk memahami alur komunikasi antar lapisan sistem, meliputi antarmuka, logika bisnis, dan basis data. Nah, di sini ada 4 sequence diagram yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada sequence diagram login. Nah, ini menggambarkan urutan pesan yang terjadi antara pengguna, antarmuka aplikasi, out controller, user repository, dan basis data selama proses autentikasi berlangsung. Nah, pada alur di atas ini terdapat pemisahan yang jelas antara lapisan view, lapisan controller, dan lapisan model. Nah, pendekatan ini sesuai dengan arsitektur MVC yang umum diterapkan pada aplikasi Android modern. Yang kedua ada sequence diagram scan QR code.
Nah, sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara mahasiswa, aplikasi Android, absensi controller di server, absensi repository, dan basis data selama proses pemindaian QR code berlangsung. Pada gambar ini bisa teman-teman lihat, saya sudah membuat alur-alurnya melalui nomor-nomor ya. Nah, yang ketiga ada sequence diagram membuka sesi absensi. Nah, sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara dosen, aplikasi, sesi controller, QR code generator, sesi repository, dan basis data saat dosen membuka sesi absensi. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada collaboration diagram. Nah, atau biasa yang disebut dengan communication diagram. Nah, ini tuh merupakan representasi alternatif dari sequence diagram yang saya jelaskan sebelumnya. Dia menekankan pada hubungan struktural antara objek, bukan urutan waktu. Nah, diagram ini memperlihatkan objek mana saja yang berkolaborasi dan pesan apa yang dikirim antar objek tersebut. Diagram di atas ini memperlihatkan kolaborasi antara 5 objek utama. Alur komunikasi itu dimulai dari mahasiswa yang berinteraksi dengan scan activity, kemudian diteruskan ke absensi controller sebagai pengendali logika bisnis, lalu ke absensi repository untuk operasi basis data, dan akhirnya berinteraksi dengan database untuk persistensi data kehadiran. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, ini tuh menggambarkan struktur statis dari sistem dengan menampilkan kelas-kelas yang ada beserta atribut, metode, dan relasi antar kelas. Nah, pada gambar di bawah ini menampilkan kelas diagram dan sistem absensi online mahasiswa berbasis Android. Ini dia urutannya melalui alur panah ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di atas ini kelas diagram di sini menampilkan ada 10 kelas utama yang saling berinteraksi. Relasi antar kelas itu mencakup inheritance, association, composition, serta dependency. Status kehadiran pada kelas absensi menggunakan tipe enumeration dengan nilai H hadir, I izin, S sakit, dan A alpha. Nah, state card diagram. Selanjutnya saya akan jelaskan bagian terakhir di bab 3 ya, yaitu state card diagram. Ini menggambarkan siklus hidup atau life cycle sebuah objek, yaitu kondisi-kondisi yang dapat dialami objek tersebut serta peristiwa atau event yang menyebabkan perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Nah, pada gambar 3.11 berikut menampilkan state card diagram untuk objek absensi. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, pada gambar state card diagram di atas ini, bahwa objek absensi dapat berada dalam 5 kondisi utama selama siklus hidupnya, yaitu belum diabsen, hadir, alfa, izin, dan sakit. Perpindahan kondisi izin atau sakit dapat terjadi dari kondisi hadir maupun alfa melalui interval manual oleh dosen. Nah, seluruh kondisi akan berakhir di kondisi diarsipkan ketika semester akademik selesai dan data diarsipkan oleh sistem. Oke, saya akan tutup di bagian 4 penutup. Nah, jadi setelah kami membuat dari seluruh proses analisis kebutuhan dan perancangan yang sudah kami lakukan, sistem absensi online mahasiswa berbasis Android ini berhasil kami rancang dengan memanfaatkan mekanisme QR code unik pada setiap pertemuan guna meminimalkan potensi manipulasi data kehadiran. Nah, sistem ini secara sistematis mengakomodasi 3 aktor utama, yaitu ada mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, melalui pemetaan 18 kebutuhan fungsional dan 7 kebutuhan non-fungsional, yang seluruhnya sudah kami modelkan secara komprehensif menggunakan instrumen UML seperti use case, activity, sequence, collaboration, class, dan state card diagram. Nah, melalui penerapan arsitektur MVC atau Model View Controller, sistem memiliki pemisahan lapisan logika yang jelas sehingga bersifat modular dan mudah dikembangkan di masa depan. Nah, secara keseluruhan, laporan proyek dan UAS yang kami kerjakan ini sudah memenuhi syarat dalam pemenuhan penyelesaian tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, kami juga ada beberapa saran untuk para peneliti di masa yang mendatang.
Yang pertama, kami menyarankan untuk menambahkan fitur validasi berbasis lokasi guna meningkatkan integritas data kehadiran serta mengintegrasikan push notification sebagai pengingat jadwal perkuliahan dan ambang batas minimum kehadiran mahasiswa. Nah, yang kedua, pengujian usabilitas yang melibatkan 3 aktor utama perlu dilakukan sebelum peluncuran resmi demi memastikan antarmuka sistem bersifat intuitif dan mudah digunakan. Yang ketiga ada penerapan mekanisme offline first. Pada aplikasi Android sangat direkomendasikan untuk menjaga ketahanan sistem terhadap gangguan jaringan internet. Nah, dan terakhir ada pengembangan selanjutnya sebaiknya diarahkan pada integrasi dengan AKAD atau Depakat kita institusi agar pembaruan data nilai dan status akademik mahasiswa seperti di Unimed sendiri ada seperti SIPDA gitu ya. Jadi diintegrasikan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.